Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran jelas? Kedengeran, Pak. Oke. Oke, pertemuan hari ini kita akan mereview sedikit tentang kemarin ya, yang apa namanya, access modifier, kita bahas sedikit getter setter dan juga constructor juga, kita cobain lagi, dan diakhiri oleh review array ya. Kan kemarin kita nggak sempat sampai array nih. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu tentang materi yang kemarin? Mengenai overloading, konstruktor, kemudian access modifier mungkin, getter setter, static, gimana? Seperti yang kemarin ya, enkapsulasi itu secara bahasa sih diartikan sebagai pembungkusan gitu ya. Jadi ini bisa diibaratkan kayak apa gitu ya, kapsul gitu ya. Di mana dalam kapsul itu kan ada butiran-butiran ya, butiran-butiran macam, apa namanya, ya butiran obat gitu ya. Butiran-butiran itu bisa diibaratkan sebagai variables atau atribut dan juga metode-metode gitu di dalamnya. Kemudian, kelasnya itu adalah satu kesatuan si kapsul itu tersebut, semuanya gitu. Dan setelah itu dibungkus dengan, bisa dibilang, bungkusan si kapsul yang paling luar tuh, nah itu adalah enkapsulasinya, kalau dari ilustrasi atau analogi yang di sini gitu ya. Kemudian bisa juga diasumsikan, dengan menggunakan enkapsulasi ini tuh, kita bisa membatasi siapa saja yang bisa mengakses, atribut di dalam satu kelas gitu ya. Ini kan, lebih ke apa namanya, wilayah yang ada di bank gitu ya. Ada gate-gate-nya yang mana itu sebagai filterisasi gitu ya, siapa aja yang bisa mengakses masuk ke dalam, kayak gitu, kurang lebih. Nah, dari enkapsulasi itu kita mengenal yang namanya access modifier gitu ya, yang mana access modifier ini tuh gunanya adalah untuk mengontrol, sifat-sifat dari atribut atau properti dan metode yang ada pada suatu kelas, gitu ya. Nah, atribut dan juga metode yang ada di suatu kelas itu harus kita kontrol dengan baik, sehingga kita bisa mengatur, bagaimana cara kita mengakses atribut dan metode tersebut, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dengan menggunakan yang namanya access modifier. Nah, access modifier itu sendiri ada 4 jenis, gitu ya, ada 4 bentuk untuk access modifier. Salah satunya adalah public, kemudian ada juga protected, ada private, dan juga ada default ya. Default itu, kalau di sini disebutnya no modifier, kita sebut dengan default gitu ya. Nah, kalau public itu public itu dia bersifat, apa namanya, ya public bersifat public gitu ya, berarti dia bisa diakses oleh siapa saja gitu, oleh kelas yang mana saja, oleh siapa saja gitu. Kalau misalkan ada atribut atau metode yang disifati oleh public. Kalau misalkan protected, itu ketika ada atribut atau metode yang disifati oleh protected, berarti atribut atau metode tersebut hanya bisa diakses oleh kelas yang sama, package yang sama, dan juga oleh subkelasnya gitu ya. Tapi dia tidak terbuka secara umum, tidak public gitu ya. Syaratnya hanya bisa diakses oleh kelas yang sama, package yang sama, dan juga bisa diakses oleh subkelasnya, walaupun si subkelasnya itu berada di package yang berbeda gitu ya. Tapi masih bisa.
Kemudian yang ketiga itu ada default, yang mana default itu berarti kita tidak menggunakan modifier apapun gitu ya. Itu hanya bisa diakses oleh kelas yang sama dan juga, oleh, kelas yang ada di package yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai yang default, berarti atribut atau metode tersebut hanya bisa diakses oleh kelas yang sama atau yang ada di dalam package yang sama. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu private, private itu artinya atribut atau metode tersebut yang disifati private itu hanya bisa diakses oleh kelas yang sama saja, tidak bisa diakses oleh kelas yang lain. Untuk penulisan, akses modifier contohnya seperti ini ya, ada yang menggunakan public, ada yang menggunakan private, ada public lagi. Kalau yang seperti ini berarti dia default ya, karena dia tidak menggunakan akses modifier gitu. Tidak disebutkan akses modifiernya apa, berarti dia disebutnya adalah default. Nah, secara idealnya gitu ya, biasanya yang menggunakan akses modifier public itu adalah kelasnya, gitu ya, nama kelas, dan juga beberapa dari metode, gitu ya. Metode kayak metode setter getter gitu ya, yang kemarin sudah kita bahas, itu menggunakan akses modifier public. Biasanya seperti itu dan juga idealnya memang seperti itu gitu ya. Dan untuk atribut itu biasanya kalau enggak private berarti dia protected gitu. Default-nya atau idealnya memang atau biasanya memang terjadinya tuh seperti itu gitu ya. Private itu digunakan biasanya untuk atribut, dan juga selain private ada juga protected gitu ya. Selain protected dan juga private itu, biasanya digunakan pada atribut atau properti. Nah contohnya kayak gini ya, ini ada package 1 dan ini ada package 2, ini juga sama kayak semuanya. Ketika si A ini bersifat private itu berarti dia tidak bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Dari B, C, D, E ini tidak bisa. Kemudian kalau misalkan default seperti ini yang ke bawah ya, kita mau mengakses yang A itu hanya bisa diakses oleh B dan C. Yang mana kalau ada panah seperti ini tuh sebenarnya si B ini adalah subclass dari A, E juga subclass dari A gitu ya. Ada panah gini tuh ya. Juga sama, ini sama, ini sama. A itu menjadi superclass atau menjadi induk atau jadi parent bagi E dan juga E. B dan juga E. Nah, kalau default dia tidak bisa diakses oleh si E walaupun si E-nya itu adalah anaknya atau subclass dari A gitu ya. Karena default itu hanya bisa diakses oleh kelas yang sama atau yang ada di dalam package yang sama. Kemudian kalau protected, protected itu hanya bisa diakses oleh kelas yang sama, package yang sama, dan juga anaknya atau child-nya atau subclass-nya. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini E-nya itu adalah anak dari A. Walaupun E-nya itu berada di package yang berbeda, tapi tetap E-nya bisa mengakses ke A gitu ya. D-nya tidak bisa, karena D dengan A itu sudah jelas beda package dan juga dia bukan subclass dari A. Nah, sedangkan untuk yang public seperti ini, A itu bisa diakses oleh siapapun. Bisa dari A, bisa dari B, bisa dari C, bisa dari E, bisa dari D. Nah, kemudian karena kita tadi sudah membahas bahwa atribut atau properti itu idealnya menggunakan private, berarti kan kita tidak bisa mengakses atribut tersebut dari kelas yang lain gitu ya. Makanya kita mengenal konsep yang namanya getter setter. Yang mana getter setter di sini itu fungsinya untuk mengambil atau mengakses nilai yang ada pada atribut dan juga merubah gitu ya. Kalau get yang tadi, mengambil dan juga mengakses gitu ya. Kalau setter itu gunanya untuk merubah gitu ya, merubah
nilai yang ada pada atribut gitu. Jadi kayak sekedar apa namanya, alat bantulah untuk merubah nilai yang ada pada, atribut gitu ya. Sehingga kita tidak bisa semena-mena langsung merubah atau mengambil atribut dengan cara yang sebelumnya gitu ya. Cara sebelumnya itu yang kayak kemarin ada nggak sih? Nah kayak gini, integer price sama dengan magazine dot price gitu ya, yang di bawah sini. Kita tidak bisa kita tidak bisa lagi atau tidak diperbolehkan lagi menggunakan cara yang seperti ini. Jadi kalau misalnya mau ngambil data price-nya gitu atau nilai dari price ini, dari atribut price ini, kita harus menggunakan yang namanya getter gitu ya. Ini sudah tidak diperbolehkan kembali. Caranya untuk bikin setter getter, silakan dipahami gimana cara bikin setter getter, jangan jangan terpaku oleh apa namanya shortcut yang kemarin kita belajar sama-sama ya, itu cuma ilmu mempersingkat aja. Tapi kalau misalnya kaliannya masih belum paham sih, ya salah kalian sendiri sih jadinya gitu. Harus paham dulu konsep untuk membuat setter getternya kayak gimana. Nanti kalau misalnya sudah paham, baru boleh menggunakan shortcut yang kemarin gitu ya. Ini kan shortcut yang kemarin, yang ini kan 3, misalkan ada building. Nah, di building itu misalnya kan kita ada string, dulu, string nama gedung gitu ya, sama alamat, kemudian ada juga ukuran misalkan ya, ukuran gedung misalkan. Nah, kalau misalkan kalian tidak paham konsepnya, silakan pahami dulu cara membuat getter dan setter. Pertama, untuk yang getter itu idealnya kan pakai public ya, public. Kemudian kalau getter berarti kita akan mengambil nilainya. Karena kita mengambil nilai berarti cirinya adalah dia merupakan sebuah function ya. Kita lihat di sini ada berapa atribut, ada 3. Yang pertama kita akan bikin yang nama dulu. Tipe datanya adalah string, makanya kita create di sini string sebagai tipe data pengembaliannya. Tinggal tulis get nama dan isinya adalah return nama. Semudah itu, sesimpel itu untuk bikin get. Gitu ya. Karena kita akan mengambil namanya dan kita akan mengakses nilai dari si nama ini gitu ya. Makanya kita pakai yang namanya function. Kalau misalkan untuk setter, setter itu dia gunanya untuk merubah gitu ya, merubah nilai pada atribut, berarti kita pakainya yang void. Ingat aja gitu. Kalau misalnya getter berarti dia function, kalau setter berarti dia prosedur gitu ya. Public void, set, nama. Nah, kalau di getter itu tidak ada parameter, kalau di setter itu ada parameter gitu ya. Ini untuk nama barunya. Kan tadi konsepnya itu adalah kalau setter itu untuk merubah gitu ya. Digunakan untuk merubah data. Kalau ini digunakan untuk mengambil atau mengakses data gitu ya. Sedangkan kalau setter itu digunakan untuk merubah si datanya. Makanya harus ada parameter satu gitu untuk merubah untuk data barunya lah gitu. Berarti di sini kita gunakan dis nama di sini sebenarnya nggak harus dis juga nggak masalah karena penamaan variabelnya juga udah berbeda kayak gini jadinya ya. Nama yang di sini sudah pasti yang ada di atribut dan nama baru sudah pasti ada yang di parameter. Tapi kalau misalkan di sini kalian pakainya nama, nah baru agak bingung nih. Kita pakainya dis untuk membedakan antara nama yang pertama sini dengan nama yang kedua di sini. Dis ini fungsinya untuk mempertegas atau memperjelas lagi bahwa variabel berikutnya itu adalah yang ada di
yang ada pada kelas gitu, yang ada pada atribut kelas. Itu yang ini gitu ya. Ini kan kalau misalnya kalian pakai NetBeans, ini ya diklik 2 kali kayak gini, ini keblok juga, ini keblok juga gitu ya. Bukan keblok namanya, kewarnain gitu ya. Warnain sama. Kalau yang ini diklik 2 kali, harusnya sih kayak yang ini ya. Ini warnanya sama sih. Namanya warnanya hitam, ini juga warnanya hitam. Ini warnanya pink ya, kalau nggak salah, warna pink. Itu untuk yang getter dan juga setter. Kalau misalnya udah paham konsepnya kayak gimana untuk menggunakan getter setter, udah hafal cara bikinnya, baru kalian diperbolehkan pakai shortcut seperti ini ya. Tuh, udah jadi. Tapi kalau misalnya kalian belum paham, silahkan pahami terlebih dahulu. Itu untuk setter getter. Pak, mau nanya dulu Pak? Boleh Pak? Boleh. Silahkan. Coba yang tadi Pak, di NetBeans-nya. Ini ya. Nah, itu yang di bawah kan alamat sama ininya kan warnanya sama tuh Pak. Nah, kalau nanti pas kita bikin kelihatan bedanya paling kayak gimana tuh Pak? Warnanya ini sama Heeh, gitu. heeh. Kan dibantu sama disk. Berarti yang penting Kalau ada pokoknya disk maupun betul, warnanya beda atau sama, yang penting udah ada disk jadi akan berbeda gitu ya, Pak. betul. Disk itu udah Oke, pasti Pak. dia menunjuknya ke yang ada di atribut ya. Disk itu. Oke, Pak. Udah otomatis sih gitu. Seperti itu. Ada lagi? Kamu mau nanya, Pak, Boleh. kalau kita bikin gate di building, terus di set di tempat lain bisa nggak, Pak? Gate-nya di building, oke. Misalkan kita ganti dulu gitu ya. Getternya ada aja di building gitu. Gini nggak? Terus Iya, apa terus lagi? di set di employee bisa nggak, Pak? Di set di employee, oh nggak bisa. Kan udah jelas atribut ininya milik building Oke, gitu. oke. Kalau Kasih, di Pak. employee nanti paling setnya untuk yang atribut yang ada di employee aja Hmm. gitu Oke, Pak. bedaannya. Kalau kita tambah vektor berubah kok ininya ya, warnanya berubah. Iya, Pak. Ada lagi. Kalau nggak ada kita lanjut. Mana dia? Ada dia. Statik gimana statik? Kemarin masih bingung nggak kalau untuk yang statik? Sebenarnya adanya statik itu berarti kita tidak perlu membuat instansiasinya sih gitu. Tidak perlu kita membuat instansiasi dari suatu kelas, tapi bisa kita langsung panggil nama kelasnya gitu. Contoh misalkan apa ya? Ini deh, public static tambah nggak bisa static ya. Static variabel nama bisa ya, static. Nah, static nambah static ini gini aja static. Nah, gini ya, static contoh. Di sini ada di sini ada metode yang menggunakan statik dan juga ada atribut yang menggunakan statik ya. Dan juga ada metode yang tidak menggunakan statik dan juga atribut yang tidak menggunakan statik. Kita coba kalau di sini
building ya. Nah, ini building. Kita mau apa namanya, mengambil namanya dulu, atau mending gini aja dulu ya. Enaknya mungkin gini, namanya adalah Gedung Putih. Kan oke. Besok tapi string alamat Gedung Putih ke dimana sih? Amerika mungkin ya, USA gitu ya. Nah, ini aja lah, biar langsung ada nilainya. Nah, ketika ada contoh seperti ini gitu ya, kita mau mengambil value atau nilai dari si nama sama alamatnya, which is yang ini kan ya, kita mengambil Gedung Putih sama USA, kan karena dia pakainya private, berarti kita mengaksesnya dengan menggunakan get nama dan get alamat gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan kita mau ngambil get nama sama get alamat yang tadi, kan biasanya kita lakukan yang namanya instansiasi terlebih dahulu kan, atau instansiasi itu adalah proses pembuatan objek ya. Ingat kan, instansiasi adalah proses pembuatan objek. Yang mana berarti kan kita melakukan seperti ini kan ya. Building, misalkan nama objeknya adalah B1, new building. Nah, seperti ini gitu kan ya. Ketika kita ingin mengambil get namanya, itu kita nggak bisa. Kita cuma bisa diperbolehkan mengakses get ukuran. Kalau misalnya di sort juga sama, B1 get ukuran saja gitu ya. Sedangkan get nama sama get alamat tadi tidak bisa gitu ya. Misalkan kita tulis juga di sini deh. B1 get nama replace with class reference gitu ya. Ada warning gitu ya. Sebenarnya ada warning. Kemudian di sini juga ketika kalian lakukan kontrol spasi, itu get nama dan get alamatnya pun tidak ada gitu. Adanya cuma get ukuran. Kalau misalkan kalian mau get nama dan get ukuran, get nama dan get alamat, itu kalian langsung tuliskan nama kelasnya. Building.get nama, ada ya, tuh. Ada get namanya. Dan satu lagi adalah building.get alamat. Artinya, get nama dan get alamat yang tadinya menggunakan static di sini, ketika kita ingin mengakses metode tersebut, kita tidak perlu membuatkan objeknya, tapi langsung aja panggil nama kelasnya kayak gini. Kalau pakai objek kan yang ini b1.get ukuran, tapi kalau langsung memanggil nama kelasnya, langsung di sini building.get nama. Ini kalau kita jalanin, hasilnya sih harusnya. Nah, ada ya, Gedung Putih, USA, dan 10. Gitu bedanya untuk yang statik sebenarnya. Kemudian ada rule juga. Oke, sebelum lanjut tentang statik, kebetulan Adan sudah berkumandang, jadi kita break terlebih dahulu sampai Adan selesai ya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Lupa. Udah ya? Beres yang getter setter. Tadi ada yang bertanya nggak ya? Tidak Pak, ada saya mau juga. nanya, Pak. Boleh, kalau mau nanya di chat juga boleh ya. Misalkan nanti. Gimana? Itu kan coba lihat ke NetBeans-nya dulu, Pak. NetBeans. Ya, itu kan buat ada statik gitu. Nah, itu buat best practice-nya itu di real project. Kita tuh pakai statik atau enggak, Pak? Oh, untuk real project ya? Untuk Ya, real best project practice-nya sih tuh pakai static atau enggak di method-methodnya. sebenarnya enggak sih. Enggak pakai static kalau best practice-nya. Sebenarnya sih static ini tuh lebih ke buat, sebutnya apa ya? Biasanya statik-statik ini tuh dipakainya buat kelas-kelas yang udah dibikin sama si developer Java gitu. Contoh kayak kelas Math gitu ya. So, Math kita pengen Pi gitu ya, pengen mendapatkan nilai Pi, itu kan sudah ditentukan oleh si developer Java ya, udah dibikinin satu kelas, nama kelasnya adalah Math. Nah, contohnya kayak gitu ya, si statik itu teh bukan yang harus kita pakai untuk mendevelop sebuah program ke depannya gitu, tapi lebih ke lebih ke kelas-kelas yang sudah disediakan oleh developer Java gitulah. Gampangnya sih kayak gitu. Ini kan ada kelas Math gitu ya, yang mana di sini baru kita punya beberapa yang pakai statik-statik kayak gini gitu. Sehingga kalau misalnya kita pengen mendapatkan nilai Pi ini, kita tidak perlu bikin si objeknya tadi, tapi langsung aja panggil kelasnya dot apa gitu ke depannya. Kayak gini kan kita pakai Pi kan kita nggak perlu bikin melakukan instansiasi kayak gini gitu kan. New math gitu kan tidak perlu kayak gini gitu. Tidak perlu melakukan ini untuk mendapatkan nilai Pi-nya. Tapi kita langsung aja math.pi. Contohnya seperti itu. Sebenarnya mempermudah itu saja sih, karena kita tidak perlu bikin objeknya, tapi kita butuh ngambil nilainya langsung aja. Kayaknya kita pakainya statik. Jadi kalau nanti ke depannya best practice-nya sih kalau idealnya ya kita nggak pakai statik idealnya mah. Tapi statik itu kita pakai kalau untuk bikin template-template gitu. Itu baru pakainya statik. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya. Boleh. Bedanya pakai public yang final static sama public static itu apa ya? Oke, Kira-kira. tadi ada ini ya, final ini ya. Iya, yang Lihat final satunya ini. tuh ada public static final, sama satunya lagi cuman public static. Itu bedanya apa ya, Pak, kira-kira? Dan cara pakainya di dalam codingan tuh, cara ngebedainnya gimana gitu? Oke. Sebelumnya diketahui dulu kalau statik kan yang tadi ya, statik itu kayak tadi. Kalau di kelas itu nggak mungkin pakai statik, karena statik itu adalah memperjelas bahwa atribut ini dia sangat menempel kepada kelasnya gitu. Sangat sangat bergantung kepada kelasnya. Berarti kan si kelasnya itu tidak mungkin statik. Nah, kedua ada final. Final itu menandakan bahwa nilainya dia tidak mungkin berubah. Contohnya seperti konstanta gitu ya. Artinya kalau misalkan di sini dituliskan ini deh ya. Dituliskan seperti ini bahwa ada public, static, final gitu kan ya. Public itu berarti tadi kan access modifier. Access modifier yang mana atribut ini bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian ada static yang artinya bahwa atribut ini itu sangat melekat pada kelasnya sehingga tidak diperlukan melakukan instansiasi objek, tidak perlu membuat objek untuk mengambil nilai dari Pi tersebut. Nah, ketiga itu adalah final. Artinya nilai dari Pi ini itu dia tidak mungkin
berubah atau dia nilainya akan menjadi final atau nilainya konstanta. Jadi kalau misalnya kalian bikin atribut yang konstanta itu pakainya final gitu. Itu penjelasannya. Jadi ada beda-beda gitu ya, bukan kombinasi tapi masing-masing pun ada fungsinya gitu. Yang ini access modifier-nya, yang ini static berarti tidak perlu membuat objek untuk mengakses P, dan yang ketiga final itu adalah untuk mengunci nilainya supaya tidak bisa berubah gitu. Kalau double nggak tahu ya, ini tipe data. Begitu jawabannya. Kalau finalnya ada di kelas, berarti kelas ini dia atributnya udah fix, metodenya pun sudah fix gitu. Dia tidak akan berubah-ubah secara keseluruhan. Singkatnya sih seperti itu. Ini kan template ya, bukan template itu ya, kelas yang sudah disediakan oleh Java-nya kalau yang ini tuh. Kita tinggal pakai aja ini mah. Banyak banget sih. Sudah. Seperti itu untuk yang tadi static dan final ya. Ada lagi? Gimana? Memuaskan? Apakah puas dengan jawabannya? Berarti yang statik tuh masih bisa berubah ya, Pak, jatuhnya? Kalau Walaupun statik, dia dalam artiannya memang tidak berubah gitu. kalau statik memang masih bisa berubah nilainya. Untuk Tapi mengunci nilainya pakainya final. Oke. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya untuk yang array. Kita akan coba materi berikutnya itu tentang array. Masih ingat kan kalau array itu apa ya? Masih dong harusnya. Cara deklarasinya juga masih ingat kan? Ini tag kelas RPL Alpro-nya pakai Java. Oke, benar. Misalkan saya bikin kelas main. Ini contohnya ya. Kemudian misalkan kelasnya kita pengen bikin array itu kan gini kan ya, integer kurung siku, kemudian nama array-nya apa gitu kan ya, misalkan array 1 sama dengan new integer dengan isiannya berapa gitu kan ya. Nah seperti ini ya untuk deklarasi array. Kemudian untuk mengisinya adalah dengan menuliskan array indeks ke berapa, kemudian kita isi dengan angka misalkan. Begitu kan ya. Kemudian kita tambahin juga indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4. Nilainya misalkan beda-beda. Misalkan segini gitu ya. Nah ini nilai-nilainya. Bebas aja gitu ya. Seperti itu kan ya kalau misalkan kita membuat suatu array. Kemudian untuk menampilkannya juga bisa pakai perulangan ya. Ya, betul ya. R1.length. Kemudian bisa aja kita sort R1 indeks ke I gitu kan ya. Sehingga ini kalau dijalanin seperti ini 10, 45, 32, 11, dan 25 ini masih standar aja, masih masih basic. Kemudian misalkan kita bikin yang stringnya tentang buah misalkan ya, kita bikin buah isinya ada 5, misalkan kita langsung ngisi dari sini bisa kan ya, apel, kemudian ada pisang, kemudian ada semangka, kan ya. Kemudian contoh lainnya juga ada buah apalagi ya, melon, dan terakhir ada buah strawberry.
seperti ini. Kita langsung ngisi ininya apa namanya value-nya gitu ya. Ada apel, pisang, semangka, melon, dan stroberi. Kemudian untuk menampilkannya pun kalau misalnya kalian sudah belajar ada yang namanya for yang ini ya. Sudah pernah lihat belum? For yang seperti ini. Result buah buah dot to string. Oh salah, harusnya B aja. Nah gini, nah gitu ya. Apel, pisang, semangka, melon, stroberi. Ini namanya for each. Kalau misalnya kalian belum tahu gitu ya. Kalau di Java kita punya bentuk for yang lebih singkat seperti ini. Yang ini pun bisa diubah. Ada caranya, harusnya muncul di sini sih. Tapi nggak apa-apa. For gitu ya. For ininya tadi buah. Length, south, buah, indeks ke I. Nah, ini juga normalnya seperti inilah. Tapi kalau misalnya mau nggak normal, ya berarti pakainya for each atau for loop disebutnya. Jadinya kayak gini. Ini B gitu ya. Ini bentuk sederhana dari for ya, kalau misalnya kita pakai array. Kalau kita menampilkan nilai yang ada pada array. Kita pakai yang ini, bisa seperti ini gitu ya. Cuman ya kita biasain aja pakai yang ini dulu. Seperti itu. Untuk array. Nah, ini kan sejauh ini array itu hanya bisa menyimpan satu angka doang gitu ya, satu nilai doang di dalam satu elemen gitu ya. Yang mana satu elemen tersebut, yang mana array tersebut isinya atau tipe datanya adalah tipe data primitif. Contohnya kan ini integer, ini ada string gitu ya, tipe data primitif. Nah, di sini setelah kita belajar tentang array yang biasa seperti ini, kita juga belajar sekarang yaitu ada yang namanya array of object ya. Ada yang disebut dengan array of object. Contoh, misalkan kita siapkan terlebih dahulu objeknya, yaitu misalkan di sini buku ya. Buku itu kita punya satu kelas buku, kemudian ada atributnya, misalkan ya, atributnya kita tentukan aja, misalkan ada judul buku dan juga pengarang, gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Satu lagi sama jumlah halaman, gitu ya, ada tiga atribut, judul, pengarang, sama jangan jumlah halaman deh, harga aja, yang pendek, harga, gitu ya. Kemudian kita sediakan konstruktor untuk mempermudah bikin atribut bikin objeknya, dan juga kita sediakan getter setter gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya satu kelas, nama kelasnya itu adalah buku, yang mana buku itu memiliki atribut judul, pengarang, dan juga harga dengan tipe data yang berbeda ya, ada string dan juga ada integer. Nah, di sini ketika kita bikin suatu array of object, bisa aja kita membuat seperti ini dari kelas buku yang tadi ya. Buku sama dengan new buku. Salah, yang kelewat. Buku B misalkan sama dengan new buku, kita kasih batasnya cuma 5 elemen aja. Nah, kita bisa seperti ini. Kita bisa bikin array of object seperti ini. Dengan tipe datanya adalah suatu kelas gitu ya. Kelasnya kelas yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu yang ini, buku.
Kemudian untuk memasukkan objek yang baru ke dalam array tersebut, berarti kan kita harus bikin instansiasi dulu gitu ya. Kita harus membuat objeknya dulu. Misalkan buku B1 sama dengan buku, misalkan bukunya buku apa gitu ya. Misalkan buku Naruto, pengarangnya adalah Masashi Kishimoto gitu ya. Kishimoto. Dengan harganya cuma Rp3.000 misalkan. Kemudian kita bikin lagi buku kedua, One Piece misalkan, pengarangnya adalah Oda Sensei, harganya 4.000, dan yang terakhir misalnya kita bikin 3 aja gitu ya. Ini buku yang ketiga, buku yang ketiga adalah Bleach, pengarangnya adalah Tite Kubo, dan harganya misalkan cuma 2.000. Nah, kita punya 3 buku yang berbeda seperti ini. Kemudian kita ingin memasukkan ke dalam array, gitu ya. Caranya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu adalah B dengan indeks ke 0 itu kita isi dengan B1, gitu kan ya. Kemudian yang keduanya adalah B2, ketiganya B3. Dengan indeks ke 1, indeks ke 2. Otomatis B1, B2, B3 ini sekarang sudah disimpan juga di dalam array buku, ya, array B. Kemudian bagaimana cara untuk menampilkannya, gitu. Kita bisa menggunakan perulangan yang tadi juga sama. Ini B.length ya, ini dari si array-nya, B-nya itu. Kemudian kita tampilkan show adalah misalkan kayak gini ya. Saya suka bikinnya agak kayak gitu aja. Data buku. Kemudian judul. Di sini B ke indeks ke I gitu ya. Dot get judul. Kemudian kita bikin juga untuk yang lain, pengarang dan juga harga. Harga dan pengarang. Kita bisa ubah di sini. Get pengarang. Juga tinggal diubah gini aja. Hapus, kontrol spasi, get harga. Nah, bisa seperti itu ya. Ketika ini, yang ini kita komen dulu. Kita jalankan. Udah ya, muncul ya. Naruto muncul, pengarang Kishimoto, harga 3.000. Kemudian One Piece ada, pengarangnya Oda Sensei, harganya 4.000. Untuk yang Bleach ada Tite Kubo, ada harganya 2.000. Nah, di sini ada error. Kenapa error? Karena kita cuma bikin 3 doang gitu. Padahal di sini kita menyediakannya elemen 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya ditigain ya nggak akan error juga sih. Nah, gitu. Ini nggak masalah sih. Seperti itu untuk yang apa namanya array of object ya. Sebutnya array of object. Nanya Pak, Boleh? Kenapa? Gimana? berarti sebetulnya tadi kalau 5 masih bisa berjalan si ininya, si codingannya, nggak error yang tanpa apa sih ngeprint si hasilnya ya Pak? Oh gini, Ya Pak, tadi kan bisa juga tuh. ini muncul. Sebenarnya kalau disebut error sih sebutannya bukan error ya, disebutnya ada eksepsi gitu. Ada exception, muncul exception gitu ya. Yang mana muncul exceptionnya itu adalah null pointer exception, bisa kalian baca aja di sini. Because BI is null, berarti kan kita menyediakan array itu kan 5 nih. Di sini kita menyediakan elemen untuk array itu ada 5, sedangkan yang kita isi cuman 3. Jadi yang pertama ditampilin, yang kedua ditampilin, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ketiga mau menampilkan yang keempat, itu datanya nol gitu. Dia itu sebenarnya datanya kosong. Sehingga muncul yang namanya eksepsi di sini.
Atau ya bisa sebut sebagai error lah, muncul error. Karena yang keempatnya datanya kosong. Tapi kalau misalnya kita di sini ubah aja jadi 3 gitu ya, biar sesuai dengan datanya, karena kita cuma bikin datanya 3 gitu ya, ya berarti tidak akan error. Gitu untuk array of object ya. Bisa juga ini kita langsung cantumin kayak yang ini nih ya, yang kita langsung masukin isinya, value-nya langsung dimasukin. Caranya kita bedain aja deh, buku B2 sama dengan new buku, kemudian tinggal kurung kurawal seperti ini. Nah, isi dari kurung kurawal adalah bagian yang ininya nih, yang dari new sampai kurung ini. Masukin ke sini, koma, yang kedua, masukin ke sini, koma, ketiga, yang ini. Nah, jangan B2, BB, biar beda. Jadi data yang pertama adalah yang ini gitu ya, objek Naruto Kishimoto sama 3000, yang kedua itu adalah objek One Piece, yang ketiga itu adalah objek dari buku Bleach gitu ya. Jadi kita tidak perlu nambahin lagi kayak gini, tapi udah langsung masuk ke BB. Nah, untuk menampilkannya sama, langsung aja for gitu ya, bb.length, dan sama aja sih. Cuman bedanya di sini BB. Nah, gitu doang. Nah, ini kita komen dulu, running, hasilnya sama. Atau kalau misalnya mau pakai perulangan yang tadi, tinggal di sini klik convert to for loop, hasilnya seperti ini. Atau mau bikin sendiri gitu ya. Kita bikin aja for. Nah, urutannya yang pertama adalah tipe datanya. Tipe datanya apa nih? Tipe data si array ini adalah buku ya. Buku, kemudian kita bikin satu variabel baru, misalkan A, misalnya A, baru titik 2 diikuti dengan si ininya nih, arraynya, nama arraynya adalah BB. Gitu ya. Jadi kalau yang ini tipe data yang ini bukunya, kemudian A ini adalah variabel baru, dan BB ini adalah nama arraynya. Kita mengambil dari array yang BB ini ya. Ini sort, data buku, sort, judul, BB dot get judul. Mana get judulnya? Salah, bukan BB. A dot get judul. Untuk pengarang berarti pengarang A dot get pengarang, dan harga A dot get harga. Nah, seperti itu. Kalau di running sama aja, hasilnya sama. Gitu ya. Jadi ketika kita bikin bikin kelas baru seperti ini, kelas baru seperti ini dengan adanya atribut, ada konstruktor, ada getter setter, kemudian bisa kita masukkan hasil objeknya atau hasil pembuatan objeknya ke dalam bentuk array gitu ya. Jadi kalau kemarin sih kan kita cuma mentok sampai dibikinin objek kayak gini. Nah, sekarang setelah dibuatkan objek seperti ini, kita juga bisa memasukkan hasilnya ke dalam bentuk array seperti ini. Atau misalnya langsung dibikin kayak gini. Gitu ya. Untuk dibikinin objek.
dibikinin objeknya dimasukin ke dalam array. Seperti itu. Itu untuk yang array of object. Nah, di sini ada nggak ya materinya di slide? Ada. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, ini ada nih contohnya ya. Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh. Nah, untuk kalau misalnya kita mau panjangnya tuh 4, nah di B4 itu kita nilainya 0 semua boleh, bisa nggak Pak? Jadi Gimana? ada panjang array-nya tuh 4, nah nanti di B4-nya kita nilai semuanya 0, itu bisa apa nggak Pak? B4 gitu ya. Misalkan Iya, yang ada ini B4. kita tambahin jadi 4, kemudian di sini B3 berarti kan ya, indeks ketiga kan, kita isi 0 gini gitu. Maksudnya nanti pas di outputnya jadi semuanya 0 gitu Pak. Semuanya 0. Nah, jadi yang B3-nya itu 0 semua. Bisa nggak kayak judulnya 0, nanti pengarang 0, sama harganya 0. Gimana caranya? Mau nanya dong, bisa apa enggak Pak? Oh, nanya bisa atau enggak gitu. Oh, Ya. oke. Bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Cuman caranya mungkin belum saya sampaikan aja sih. Caranya ya kan di sini ada yang namanya Nah, di sini kan ada yang namanya exception ya. Sebenarnya materinya ada sih untuk mengatasi muncul exception error kayak gini. Materinya ada, namanya itu adalah exception handling ya. Kalau kalian pernah dengar atau mungkin belum pernah, nama materi itu adalah exception handling ya. Yang mana exception handling ini digunakan untuk mengatasi munculnya eksepsi atau error yang kayak gini gitu. Ketika ada suatu anomali yang muncul ya cara untuk mengatasinya atau mensolusikannya adalah dengan menggunakan exception handling ini. Nah, cara exception handling ini sebenarnya ada sih di slide, ada di materinya agak jauh sih kalau nggak salah sesudah UTS. Itu tuh caranya adalah dengan menambahkan yang namanya try catch. Cara mudahnya. Try catch. Nah, try catch. Try catch. Nah, try catch. Ada try catch. Jadi kita menambahkan yang namanya try catch seperti ini gitu ya. Yang mungkin akan muncul exception itu adalah di bagian sini gitu kan ya. Karena di dalam perulangan ini kita akan melakukan perulangan dari indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Sedangkan indeks 3-nya kan bernilai 0 nih gitu ya. Berarti yang akan bermasalahnya ada di bagian for ini. Makanya for-nya kita pindahkan ke bagian dalam try. Ini mah sekilas aja ya, karena materinya sebenarnya akan disampaikan nanti setelah UTS kalau nggak salah. Kemudian ada bagian catch yang mana dia akan mengambil aksi berikutnya gitu ya. Dia akan melakukan aksi berikutnya apabila muncul eksepsi ini gitu. Misalkan kalau isinya kosong berarti kita bikin aja di sini gitu kan. Kalau isinya itu adalah 0. Nolnya gini gitu ya, atau misalkan mau pakai string gitu. Coba gini aja dulu deh. 0. Jadi kalau misalkan datanya ada, berarti tinggal diambil aja, ya, get judul, get pengarang, get harga. Tapi kalau misalkan datanya kosong, berarti tampilkan 0, 0, dan 0. Gitu mungkin ya? Iya Pak, kayak gitu Pak. Niatnya ke situ gitu ya. Kemudian Yes. kita lihat juga di sini nama exception-nya itu adalah null pointer exception. Bisa kita sesuaikan aja. Ini tinggal di copy paste.
pindahkan ke bagian exception ini gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau nggak diganti juga. Coba ya, apakah akan menjadi solusi? Betul, ya solusinya ya. Jadi tidak akan error. Di sini judulnya 0, pengarangnya 0, harganya adalah 0. Itu namanya exception handling. Tapi ini data bukunya jadi muncul 2 kali sih. Berarti harus dihapus salah satu. Ini aja hapus deh. Nah, coba. Nah, gitu. Atau mau ditambahin lagi? 10. Nggak ada lagi ya. Nggak semuanya muncul sih ya. Begitu, guys. Oke, Pak, Gimana? terima kasih. Apakah sudah Oke, puas? sudah puas, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi itu yang nanya siapa aja? Amar Faras. Terus saya catat yang suka nanya-nanya. Lumayan buat poin tambahan. Amar Faras. Tadi ada Wipi sama Grace ya. Sama satu lagi tuh Saya Pak. Izan, Khairul Izan ya. Iya Pak. Dipanggilnya Izan Izan atau Pak. Khairul Izan ya. Izan Pak. Ya berempat ya hari ini ya. Iya. Berempat ya yang bertanya. Tadi Lagi saya yang sempat mau- tanya Pak. Oh nanya tadi, yang nanya apa ini, tadi? Pak. Tadi nanya Selain game Dino ya? sama setter. Oh yang tadi kita setter ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Lumayan loh, nanya apapun yang terkait materi, walaupun kalian kepo doang gitu. Kayak tadi siapa? Amar Faras cuman kepo doang, kalau gitu bisa nggak sih gitu. Gak apa-apa loh. Nanya-nanya gitu doang. Materi cuman itu doang sih sebenarnya. Untuk hari ini. Dan juga untuk pekan ini itu doang. Materinya berarti kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri perkuliahan hari ini. Nanti ketemu lagi di tanggal 31 berarti ya. Di pekan kelima tanggal 31 Maret harusnya sih udah onsite di kampus ya. Jadi kalau misalkan onsite berarti waktunya kita kuis ya. Kuisnya dari week 1